Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke tempat pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Tema renungan saat ini adalah makna hidup. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ibu saya meninggal dunia beberapa tahun silam, begitu banyak orang yang datang untuk melayat. Mereka datang sebagai bentuk bela sungkawa dan untuk memberikan penghiburan kepada keluarga kami. Biasanya ketika kita pergi ke rumah duka, suasana yang terlihat adalah kesedihan dan air mata, baik di dalam diri keluarga yang ditinggalkan maupun di dalam diri orang-orang yang melayatnya. Kita tidak akan menemukan sukacita di sana. Mungkin itulah sebabnya orang lebih memilih pergi ke rumah pesta daripada pergi ke rumah duka. Kecuali jika orang yang berduka adalah anggota keluarga atau orang terdekatnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Raja Salomo mengajarkan kita bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Mengapa? Sebab ketika kita pergi ke rumah duka, kita menyaksikan sesosok mayat yang sudah terbujur kaku. Maka kita akan mendapat pencerahan tentang makna hidup ini. Kita semakin tersadar akan kefanaan hidup, bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Suatu saat kita juga akan mengalami kematian seperti orang yang kita layat, dan akan diperhadapkan kepada Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita ada di dunia ini. Itulah pentingnya pergi ke rumah duka. Dan semakin sering kita pergi ke rumah duka, menyaksikan orang yang telah meninggal, maka semakin sadarlah kita akan makna hidup ini. Dengan demikian kita pun akan ingat kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan lebih baik. Akan tetapi tidak demikian ketika kita pergi ke rumah pesta. Di rumah atau di tempat pesta itu, kita akan menemukan orang-orang yang sedang larut dalam kegembiraan dan menikmati hidup dengan segala keinginan hati mereka. Kita tidak akan menemukan orang-orang yang bersedih hati di sana atau orang-orang yang sedang menangis. Akibatnya kita pun akan ikut-ikutan bersenang-senang dan larut dalam kegembiraan, sehingga kita cenderung lupa akan hidup yang hanya sementara saja. Kita jadi lupa bahwa suatu ketika kita juga akan mati, serta akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan semua perbuatan kita di dunia ini. Dan semakin sering kita pergi ke rumah pesta, maka semakin sulitlah kita menyadari makna hidup kita.
Sesekali pergi ke rumah pesta tidaklah salah, tetapi pergilah juga ke rumah duka, sehingga kita disadarkan akan hidup kita yang fana di dunia ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Para murid terpana ketika menyaksikan peristiwa Tuhan Yesus diangkat ke surga. Mungkin campur aduk perasaan para murid kala itu, antara sedih karena ditinggalkan, takjub karena peristiwa seperti itu belum pernah terjadi, serta perasaan senang karena ada 2 malaikat yang menghibur mereka bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini menyadarkan kita untuk merenungkan bahwa hidup di dunia ini fana dan hanya sebentar saja. Karena itu marilah kita berbenah diri agar dapat menjalani kehidupan ini menjadi bermakna dan dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Mari kita bangun karakter untuk berbenah diri agar kita menyadari makna hidup yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ingatkan kami untuk tidak berlambat-lambat pergi ke rumah duka, agar kami menyadari akan makna hidup yang sesungguhnya, sehingga hidup kami dapat direm serta diingatkan kembali untuk lebih dekat pada Tuhan. Dan pada saat kami Engkau panggil menghadap-Mu, kami telah siap. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong, menjamah, dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas dan karya kami hari ini. Kami memohon Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.